Lebih dari 10.000 karyawan PT Sritex di PHK massal. Tak hanya menunggu terpenuhinya seluruh hak, para pekerja juga berharap ada mata pencaharian baru untuk menyambung hidup. Lalu bagaimana langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar kasus PHK massal di Sritex tidak berubah menjadi bencana di industri padat karya? Lengkapnya dalam ulasan Istana. Bersama saya, Friska Clarissa. Penjual takjil ini bernama Sri Cahyaningsih. Sri harus banting setir menjual es buah, es kuwut, dan es cendol coklat demi bertahan hidup pasca terkena PHK massal Sritex. Sebelumnya, ia 25 tahun bekerja sebagai satpam di Sritex. Selain berjualan takjil, Sri bersama 10.000 lebih ex-karyawan Sritex juga mengurus BPJS Ketenagakerjaan untuk pegangan menyambung hidup. Tak hanya berharap hak setelah di PHK terpenuhi, Sri juga masih menyimpan asa kembali bekerja di Sritex karena khawatir sulit mendapat pekerjaan lain di usia yang tak lagi muda. Saya mohon untuk manajemen kurator juga dinas terkait untuk bisa menampung lagi kita-kita yang sudah keluar dari Sritex ini. Untuk kita-kita ini kan usianya sudah melampaui, sudah di atas 50 tahun ya. Di Sritex apalagi ya sudah kurang lebih lama ya, ingin lagi berkarya untuk mengabdi pada Sritex. Perjuangan ex-karyawan Sritex mendapatkan haknya juga dibawa hingga ke DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR Selasa lalu, Serikat Pekerja Sritex Group meminta DPR ikut mengawal hak-hak karyawan PT Sritex yang terkena PHK agar bisa segera dipenuhi. Perwakilan ex-karyawan Sritex berharap selagi menunggu pesangon, THR Lebaran bisa dibayarkan lebih dulu sebelum Hari Raya. Kekecewaan juga diungkapkan Koordinator Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, karena karyawan di PHK 2 hari jelang bulan Ramadan, jelang pembayaran THR karyawan. Perasaan kami jadi tidak enak itu kan 2 hari menjelang puasa itu yang hak kami sebenarnya akan muncul THR itu. Nah, saya nggak tahu apakah, ya mohon maaf, apakah kesengajaan melakukan PHK-nya tanggal itu agar menghindari THR, kita juga tidak tahu. Kalau memungkinkan THR ini kami mohon dibayarkan pada saat bulan puasa ini. Kalau soal pesangon kami oke lah, karena ini proses kepailitan. Tapi mohon kami tetap terus dikawal. Sementara itu, pemerintah lewat Menteri Tenaga Kerja berjanji memastikan pencairan THR para ex-karyawan Sritex dengan berkoordinasi dengan pihak kurator. Usai rapat di Istana Kepresidenan bersama jajaran menteri, tim kurator Sritex juga memberikan opsi penawaran pada investor untuk menyewa aset perusahaan, yakni mesin industri guna mempertahankan nilai aset. Dalam 2 pekan ke depan, karyawan yang terkena PHK dijanjikan dapat bekerja kembali di bawah pengelolaan perusahaan baru. Komitmen dari kurator ya, untuk membuka opsi beroperasinya kembali pabrik sehingga ada kesempatan untuk bekerja kembali. Kurator ya berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon. Di Garut, Jawa Barat, PT Danbi Internasional yang punya lebih dari 2.000 karyawan dinyatakan pilot dan ditutup 3 pekan lalu. Para pekerja pabrik pembuat bulu mata palsu ini mendirikan tenda di depan pabrik. Setelah sempat digantung nasibnya dan kini akhirnya di PHK, karyawan Danbi Internasional meminta pemerintah memastikan hak pesangon, THR, dan hak-hak karyawan lainnya bisa dipenuhi perusahaan dan para pihak terkait. PHK ya sudah dapat dari surat untuk PHK-nya. Apa yang mau disampaikan ke Pak Wamen? Apa yang mau dititipkan begitu? Oke. Kita sebagai pekerja buruh PT Danbi Internasional yang sudah ter-PHK sekarang, Pak, kami berharap besar kepada Bapak Wamen untuk salah satunya adalah segera menekan atau memberikan atau memonitor supaya hak-hak kami segera terrealisasikan gitu kan. Dan terus juga mungkin kami meminta juga untuk segera dialokasikan ke beberapa perusahaan atau PT yang membuka loker untuk kami
Dan dikarenakan kami notaben mungkin udah lama ya Mbak Priska, udah Ya. lama bekerja gitu kan. Dan umur kita udah agak sedikit, udah tua lah kalau kebanyakannya gitu. Barista Jadi berapa mungkin tahun? Kalau barista? Sekarang saya 35 tahun. Oh, 35 tahun. Ya, nah, semoga kami itu bisa dialokasikan tanpa dibebani atau dengan persyaratan-persyaratan, apalagi kalau dilihat dari umur. Itu sih harapan kami. Wamenaker menjamin pemerintah hadir mengawal hak para karyawan yang di PHK di PT Danbi Internasional, Sritex, dan berbagai perusahaan lain. Pemerintah juga mendesak Disnaker segera memastikan di lapangan penerimaan tenaga kerja tidak dipersulit dengan syarat-syarat yang memberatkan pekerja. Ya, itu menjadi komitmen kita untuk kawan-kawan ini bisa mendapatkan pekerjaan baru dengan tanpa syarat terkait misal umur-umur tadi, kedua ijazah dan sebagainya. Syarat yang harus diberikan oleh perusahaan adalah bisa bekerja atau tidak, itu doang, dan masih punya energi atau tidak. Jangan sampai akhirnya dengan syarat-syarat yang diberlakukan itu secara sistematik membuat mereka makin miskin, bukan malah punya masa depan, karena mereka akan secara psikologis akan terganggu. Ada sejumlah hak bagi karyawan yang terkena PHK berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja PP Nomor 35 Tahun 2021 dan BPJS Ketenagakerjaan. Antara lain uang pesangon, yakni uang yang harus dibayarkan pada karyawan yang terkena PHK. Karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun mendapat 1 bulan upah, masa kerja 1 tahun hingga kurang dari 2 tahun 2 bulan upah, dan 2 tahun hingga kurang dari 3 tahun 3 bulan upah. Berlaku secara kelipatan hingga masa kerja 8 tahun atau lebih, maksimal pesangon 9 kali upah per bulan. Lalu uang penghargaan masa kerja yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk terima kasih atas kinerja karyawan. Masa kerja 3 hingga 6 tahun 2 bulan upah, 6 hingga 9 tahun 3 bulan upah, hingga 24 tahun atau lebih 10 bulan upah. Selain itu ada pula uang penggantian hak kerja, yakni konversi dalam bentuk uang dari berbagai hak karyawan yang belum diambil selama bekerja di perusahaan, misal cuti, serta jaminan kehilangan pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan. Pemenuhan seluruh hak pekerja hingga tuntas pasca PHK massal Sritex dan sejumlah perusahaan lain harus dikawal berbagai pihak, terutama pemerintah. Tak lupa dalam jangka panjang, pemerintah punya pekerjaan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk melindungi penghidupan pekerja dan pelaku usaha dalam menggerakkan ekonomi bangsa. Friska Clarissa, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta.